Wa arbaun lan utawi 4 orang la yaqau iku tidak terjadi. Wa arbaun lan utawi 4 orang la yaqau iku tidak terjadi. Tolakuhum opo tolaknya arba'ah. Tolakum opo tolaknya arba'ah, yang pertama as-sobi, anak kecil, suaminya masih kecil, suaminya masih berusia 7 tahun. Wal majnun, dan orang gila, ketepatan suaminya enggak sadar atau gila. Wa fi ma'nahu lan iku ing dalam searti dengan majnun, lan iku ing dalam searti dengan majnun atau gila, al mughma alaih utawi semaput atau pingsan, enggak sadar. Wan naimuh lan orang yang tidur. Wan naimuh lan orang yang tidur, wal mukroh dan orang yang dipaksa. Ai bi ghairi haqqin, tegese kalawan tanpa hak. Ai bi ghairi haqqin, tegese kalawan tanpa hak. Oleh karena itu fa in kana mungko lamun ono opo ikrah. Ikrah itu paksaan. Fa in kana mungko lamun ono opo ikrah bi haqqin iku kalawan hak, waqa'ah mongko terjadi opo tolak. Waqa'ah mongko terjadi opo tolak. Wa suratuhu utawi contohnya bihakin. Wa suratuhu utawi contohnya bihakin. Kama qala iku koyok berpendapat jam'un sopo, golongan ulama. Sisi khobarnya di belakang ya. Kama qala koyok perkara kala kang ngendika sapa jam'un golongan ulama ini, ikrahul qadhi, itu memaksanya qadhi. Ikrahul qadhi itu memaksanya qadhi, kalau sekarang KUA, dalam kurung KUA, memaksa lil muli maring suami yang bersumpah ilah. Lil muli maring suami yang bersumpah ilah. Ba'da muddatil ila'i ing dalam setelah masanya ila, dalam kurung 4 bulan atau lebih. Dalam kurung 4 bulan atau lebih. Memaksa ala tolaki atas tolak. Ala tolaki atas tolak. Wa syartul ikrahi lan utawi syaratnya paksaan. Wa syartul ikrahi lan utawi syaratnya paksaan, qudratul mukrih. Qudratul mukrih itu mampunya orang yang memaksa. Qudratul mukrih itu mampunya orang yang memaksa. Bikasrir ra'i, kalawan dibaca kasra ra'nya. Kalawan dibaca kasra ra'nya, mampu ala tahqiqi ma atas, menyatakan perkara, atas nyatakan perkara, haddada kang mengancam, haddada yang mengancam, mengancam bihi kalawan ma al mukrahu, sopo orang yang sisi. Haddadah yang mengancam sopo mukrih, di depan mukrih tinggal dikasih tanda karena sama hurufnya tapi beda harokat roknya. Haddadah yang mengancam sopo mukrih bihi kalawan ma, mengancam al mukraha ing orang yang dipaksa. Al mukraha ing orang yang dipaksa. Bi fathiha kalawan dibaca fathah roknya. Biwilayatin kalawan kekuasaan. Biwilayatin kalawan kekuasaan, wa tawallubin lan kemenangan. Wa tawallubin lan kemenangan. Wa syartul ikrahi lan wa ajazul mukrahi lan lemahnya orang yang dipaksa.
Wa ajzul mukrohi lan lemahnya orang yang dipaksa. Bi fathir ra'i kalawan dibaca fathah ra-nya, bi fathir ra'i kalawan dibaca fathah ra-nya. Lemah atau tidak mampu andaf ilmu krihi, sangkeng menolak orang yang memaksa. Kalau rohnya kasro, orang yang maksa. Sangkeng menolak orang yang memaksa. Bikasriha kalawan dibaca kasronya ro. Tidak bisa menolak. Biharabin kalawan kabur atau melarikan diri. Biharabin kalawan kabur minhu sangkeng mukrih atau orang yang maksa. Tinggal dikasih tanda. Minhu sangkeng mukri atau orang yang maksa. Awis tighasatin atau minta bantuan atau minta pertolongan. Awis tighasatin atau minta pertolongan biman kalawan wong. Yukhlisu kang menyelamatkan sopoman. Yukhlisu kang menyelamatkan sopoman. Hu ing mukroh atau orang yang dipaksa. Hu ing mukroh atau orang yang dipaksa. Wa nahwi dzalika lan sesamanya yang disebutkan. Wa donuhu lan menduganya mukroh, menduganya orang yang dipaksa. Annahu ing sa'atuhuni mukroh. Annahu ing sa'atuhuni mukroh inim tana'a iku lamun mencegah. Inim tanaiku lamun mencegah atau tidak mau, lamun tidak mau sapa mukroh mimma sangking perkara akroho kang memaksa sapa mukrih. Awas, ada tandanya yang berbeda. Akroho kang memaksa sapa mukrih alaihi atas mukroh. Alaihi atas mukroh fa'ala mongko melakukan sopo mukri. Fa'ala mongko melakukan sopo mukri ma ing perkara khawafah kang menakut-nakutkan sopo mukri. Khawafah kang menakut-nakutkan sopo mukri hu ing mukroh. Hu ing mukroh bihi kalawan ma. Bihi kalawan ma. Bis. Ada 4 orang yang tolaknya ini tidak terjadi. Atau tidak sah. Atau tidak dianggap. Yang pertama, jika keadaan suami itu masih kecil. Suaminya masih berusia 7 tahun. Nah itu kan masih sobi, masih kecil. Terus mencerai istrinya, maka tolaknya tidak dianggap. Terus yang kedua, suaminya ketepatan tidak sadar karena gila atau mungkin karena pingsan. Jadi dalam kondisi dia gila, ternyata mencerai istrinya, maka tolaknya tidak terjadi. Artinya masih ada hubungan suami istri. Terus yang ketiga, suaminya dalam kondisi tidur. Jadi pas waktu tidur, tapi ngomong, wes mulai sekarang kita pisah. Wes mulai sekarang sudah bukan istri saya lagi. Tapi ngomongnya pada waktu tidur. Entah ada masalah apa, mungkin saking mangkelnya sampai ke bawah tidur. Kalau biar valid, pada waktu tidur mengatakan seperti itu direkam sama istrinya di video. Mas, tadi waktu tidur kenapa kok mengatakan kata-kata cerai umpamanya? Lah, masa? Lah ini buktinya. Tapi ini mas, dulu waktu saya ngaji di Pondok Anidomia, tolaknya nggak dianggap, tolaknya tidak sah. Karena waktu tidur. Yang penting bukan tiduran. Tidur asli. Kalau pura-pura tidur, ya sah tolaknya. Pura-pura tidur terus ngomong cerai pada istrinya,
istrinya di samping padahal. Paham? Terus yang keempat, tidak sah kalau memang suami itu dipaksa. Kalau bahasa paksa dalam fikih bukan cuma sekedar paksa, tapi ada ancaman. Contohnya si A ini suami, terus si B ini orang yang memaksa. Mas, cerai istrinya, kalau tidak lah ini. Kalau tidak, maka akan bahaya, rumah ini saya bakar. Kalau tidak, sekarang ini rumah ini saya bakar. Bahasanya ancaman itu sekarang. Kalau tidak, sekarang ini maka hartanya saya ambil. Jadi ancaman itu ada tahqiqi mahad, ada tahdid. Apa tahdid? Paksa itu ada ancaman. Ancaman itu sifatnya halal sekarang juga. Bedanya gini, Mas, cerai atau talak istrinya, kalau tidak besok pagi rumah ini mau dibakar. Terus ternyata dia mencerai, maka itu namanya bukan dipaksakan. Kenapa? Karena ancamannya besok. Itu namanya bukan diancam. Kenapa? Karena dia bisa minta pertolongan, bisa melarikan diri dan yang lainnya. Ancaman itu bahasanya sekarang juga. Kalau nggak dicerai, maka sekarang juga rumah ini saya bakar. Jadi paksa itu ada nilai tahdid. Apa? Ada nilai ancaman. Paham ya? Ini juga berkaitan dengan masalah nikah. Naudzubillah. Ketika si A dengan si B ini berhubungan tanpa melalui proses akad nikah yang sah. Terus dari pihak yang perempuan, Nas, lapor ke polisi umpamanya, atau ke siapa? Wis, cerai, nikah. Kalau tidak, maka akan gini-gini umpamanya. Terus melanjutkan pernikahan, itu namanya pernikahan secara paksaan. Berarti kalau memang dia tanpa kemauan sendiri, terus dia melanjutkan pernikahan, maka akad nikahnya tidak sah. Karena ada tekanan, ada paksaan. Cuman catatan lagi, paksa ini sifatnya apa? Sifatnya adalah sebuah adaan ancaman. Ya memaksa karena dia punya kekuasaan atau punya kekuatan, tahuluk, punya kekuatan. Sehingga dia berhak maksa, mengancam. Paham ya? Terus yang kedua, selain daripada yang maksa punya sebuah kekuatan, kemampuan, yang dipaksa lemah, tidak punya daya, baik tidak punya daya untuk melarikan diri biharabim minhu, atau tidak punya daya untuk minta pertolongan kepada orang lain. Dia sudah sendirian, tidak bisa teriak pun tidak ada yang menolong umpamanya. Terus dia mengatakan cerai, jadi dia bertiga umpamanya, dia sama istrinya, terus yang memaksa atau mungkin yang maksa dengan orang lain umpamanya. Karena istilah tolak itu harus diucapkan kepada orangnya langsung. Jadi kalau seandainya suami mengatakan, sekarang saya cerai kamu, tapi ngomongnya ke tembok yang nggak sah. Paham ya? Dalam fathil itu harus menyebutkan maf'ul bi atau menyebutkan mubtada. Anti tolikun atau tolaktuki. Paham ya? Memakai maf'ul bi atau mubtada. Tolaktuki. Ngomongnya pada istrinya. Atau pakai mubtada khobar. Anti tolikun. Tapi kalau seandainya ngomong ke ayam, kucing, tembok yang nggak dianggap. Jelas ya, jadi paksaan itu ada ancaman. Yang memaksa punya kekuasaan, punya kekuatan. Dan yang dipaksa tidak punya kekuatan. Tidak bisa melawan, tidak bisa melarikan diri. Berarti kalau seandainya nanti bisa melarikan diri, terus dia mengatakan tolak, itu namanya bukan dipaksa, tapi kemauan sendiri. Mukroh itu dipaksa, kebalikan mukroh namanya mukhtar. Apa mukhtar? Kemauan sendiri. Terus bedanya kalau dipaksa tapi secara hak. Apa contohnya gini? Contohnya ada suami bersumpah ilah. Apa sumpah ilah? Sumpah ilah itu adalah suami bersumpah bahwa dia tidak akan berhubungan dengan istrinya baik 4 bulan atau lebih.
wis demi Allah Ta'ala mulai sekarang saya tidak akan berhubungan selama 50 tahun umpamanya. Itu namanya sumpah ilah. Karena sumpah ilah maka mau tidak mau dia harus mencerainya. Kalau tidak mencerainya, maka dari pihak qadhi atau dari KUA harus memaksa. Mas, karena sudah sumpah ilah, silakan cerai istrinya, enggak mau. Maka dari qadhi, dari pemerintah KUA harus memaksa. Karena paksaan KUA pada orang yang sumpah ilah, maka itu dibenarkan. Dan bahkan wajib untuk mencerainya. Makanya jangan melakukan sumpah ilah, itu namanya sumpah ilah. Halifuhu alla yata' fil umri. Jadi bersumpah seumur hidup, 5 bulan umpamanya dan seterusnya. Maka kalau dipaksa qadhi atau apa, maka ini tolaknya sah karena paksa itu dianggap sebuah paksaan yang benar.